Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat AG Channel, mengulas peristiwa politik dan ekonomi dari sisi yang berbeda. Kali ini kita akan mengulas sedikit peristiwa yang viral beberapa hari terakhir ini, yaitu kejadian di Meranti, Bupati Muhammad Adil. Sebelumnya pernah terjadi juga di salah satu kabupaten di Timur Tengah Selatan. Ketika itu Gubernur NTT memarahi bupatinya, bahkan sempat meminta menampar salah seorang kepala dinas hanya karena dianggap tidak mendukung program pemerintah pusat. Jadi konteksnya Gubernur NTT itu mendukung program pemerintah pusat. Berbeda dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Meranti, yang terjadi justru bupati menggugat pemerintah pusat karena merasa diperlakukan tidak adil, khususnya berkaitan dengan dana bagi hasil. Ini menarik. Dua peristiwa yang kelihatannya berbeda tetapi sesungguhnya ruhnya sama, karena menggugat dan hubungan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sobat AG yang berbahagia, sebagaimana diketahui, beberapa daerah hingga saat ini memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Secara rata-rata bahkan Sri Mulyani pernah mengungkap ketergantungan APBD terhadap TKDD itu hampir menyentuh angka di atas 80%. Sementara kontribusi PAD rata-rata itu hanya 12,87%. Disparitas lainnya terkait dengan kontribusi daerah terhadap PDB nasional. Jawa sampai saat ini masih yang terbesar memberi kontribusi terhadap PDB nasional, menyentuh angka 58,48%. Sementara Sumatera di bawahnya 21%, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua bahkan di bawah 10%. Kalimantan hanya 8,2%, Sulawesi hanya 6,22%, Bali, Nusa Tenggara hanya 3%, dan Maluku bahkan bersama Papua hanya memberi kontribusi 2,5% saja terhadap PDB nasional. Ketimpangan pembangunan dan buah pembangunan selama 77 tahun Indonesia merdeka dengan keterbukaan informasi saat ini membuka mata semua pihak, terutama daerah-daerah. Betapa selama ini daerah-daerah dengan segala kekayaan sumber daya alam yang dimiliki telah mensubsidi pemerintah pusat untuk tidak menyebut Jawa dalam membangun perekonomian. Tetapi daerah sebagai penghasil justru terus berkubang dalam kemiskinan absolut yang mencederai rasa kemanusiaan. Sobat AG yang berbahagia, bukan tidak ada upaya pusat menjembatani ketimpangan dan ketergantungan fiskal daerah tersebut. Terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Diatur di dalamnya tentang TKDD yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta dana otoritas khusus. Nah, justru DBH inilah yang kini sedang santer digugat oleh Muhammad Adil, Bupati Meranti, Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja AG Channel tidak akan masuk pada bab ancam-mengancam antar bupati berhadapan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kepentingan kita adalah mencoba mengurai hal baik apa dari peristiwa tersebut yang dapat didialogkan, yang dapat kita diskusikan untuk kemudian melahirkan polisi yang memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah tanpa membuat pemerintah kehilangan muka dan kendali terhadap daerah. Sobat AG yang berbahagia, dalam keterbukaan informasi saat ini,
hampir mustahil menyembunyikan informasi, data, dan fakta. Bila Anda tidak menemukannya di sini, maka Anda akan sesegera itu menemukannya di tempat lain. Bagaimana seorang Bupati Muhammad Adil umpamanya, sampai bahkan harus ke Bandung hanya untuk memastikan sebuah informasi yang hari ini dia sedang gugat karena merasa perlakuan tidak adil tadi. Dana bagi hasil yang tidak fair. Sobat AG yang berbahagia, kekecewaan Bupati Muhammad Adil bermula dari perlakuan kurang adil terhadap penambahan pendapatan dana bagi hasil penjualan minyak yang diketahuinya bahwa baik produk maupun harga minyak telah meningkat saat itu. Sementara Departemen Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan bersikukuh bahwa penambahan dana bagi hasil telah sesuai dengan formula baku sesuai perundang-undangan yang ada. Sobat AG yang berbahagia, sejatinya formula dana bagi hasil tersebut tidak dibuat sekali jadi, karena komoditas yang diperhitungkan dana bagi hasil tersebut terikat pada fluktuasi harga pasar. Artinya, formula pembagian dana bagi hasil berhadapan dengan sesuatu yang dinamis, memiliki potensi meningkat tapi juga menurun tergantung sekali pada market. Sedangkan pasar atau market sendiri tidak semata-mata dipengaruhi oleh interaksi demand dan supply, tapi juga oleh hal-hal yang seringkali tidak terikat dengan pasar itu sendiri. Perang Rusia dan Ukraina yang sedang terjadi saat ini contoh yang baik. Betapa perang itu telah sedemikian mengganggu konstelasi geopolitik dan geoekonomi dunia secara bersamaan. Sobat AG yang berbahagia, formula pembagian dana bagi hasil sumber daya alam dan pajak telah dibuat 20 tahun yang lalu. Perkembangan geopolitik dan ekonomi transnasional memaksa harus dilakukannya pembacaan ulang terhadap formula yang ada dengan lebih memperhatikan rasa keadilan daerah penghasil tanpa sekali lagi mengamputasi kekuasaan pusat untuk melakukan realokasi fiskal tersebut. Globalisasi dan tuntutan transparansi memaksa birokrasi pemerintah harus juga berbenah untuk menerapkan GCG, yakni tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan asas-asas transparansi, keterbukaan, asas akuntabilitas, responsibility, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness atau keadilan. Dengan demikian harapan kita akan terbangun trust antar lembaga, sehingga lahir birokrasi sebagai public servant yang andal dan dapat dipercaya. Dengan demikian, formula yang dibaca ulang, kemudian penerapan GCG yang baik, lalu terbangun trust antar lembaga. Mudah-mudahan peristiwa yang dialami oleh Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi peristiwa satu-satunya di Republik ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.